Mertua mengusirku saat hamil tua karena fitnah aku hamil dengan pria lain. Setelah bercerai kubuat suami dan mertua menyesalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Aku hidup bersama suamiku, Arman, di sebuah rumah sederhana di ujung gang kecil. Rumah itu mungkin tak mewah, hanya berdinding bata yang sudah mulai kusam warnanya dan atap seng yang sesekali bocor ketika hujan deras turun. Namun, bagiku rumah itu adalah tempat paling berharga. Disitulah aku dan Arman menanam benih cinta setelah pernikahan yang penuh harapan. Tahun-tahun pertama setelah kami menikah begitu manis. Arman bukan pria kaya, tapi ia punya hati yang luas. Sifatnya yang hangat membuatku merasa aman. Setiap pagi, aku memasakkan sarapan sederhana, nasi goreng, tempe, atau sekadar telur dadar. Meski sederhana, ia selalu menyantapnya dengan lahap, seolah aku adalah koki terbaik di dunia. "Aku suka masakanmu," ucapnya sambil tersenyum, meski aku tahu rasanya seringkali terlalu asin atau hambar. Kalimat sederhana itu sudah cukup membuatku merasa dihargai. Aku bekerja sebagai penjahit rumahan, sementara Arman mengajar les privat matematika di rumah-rumah sekitar. Penghasilan kami memang tak banyak, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan menabung sedikit demi sedikit. Kami sering bercanda bahwa suatu hari nanti tabungan kecil itu akan menjadi modal untuk membeli motor baru atau merenovasi dapur agar lebih layak. Aku bahagia. Sesederhana itu. Namun kebahagiaan itu mulai berubah sejak mertua, Bu Ratna, makin sering datang berkunjung. Awalnya aku menyambutnya dengan senang hati. Bagaimanapun, ia adalah ibu yang melahirkan dan membesarkan Arman. Tapi lama-kelamaan, kunjungan itu lebih sering membawa awan gelap ketimbang kehangatan. Sejak pertama kali melangkah masuk ke rumah kami, matanya seperti tidak pernah bisa melihat sesuatu dengan puas. Ada saja yang salah. Rumah ini kok sumpek sekali, ya? Jendela jarang dibuka? Tidak heran baunya agak pengap, ujarnya suatu kali sambil menutup hidung dengan sapu tangan. Aku hanya tersenyum kaku. Padahal, setiap pagi aku selalu membuka jendela agar udara segar masuk. Tapi di hadapannya, semua yang kulakukan seolah tak pernah cukup. Lain waktu, ia mengomel soal pekerjaanku. "Perempuan zaman sekarang kok masih saja mau repot menjahit baju orang lain? Apa tidak malu? Nanti kalau Arman capek kerja, bagaimana? Seharusnya kamu tahu diri dan biarkan Arman saja yang mencari uang." Aku menunduk, menahan hati. Aku tidak ingin membalas kata-katanya. Aku bekerja bukan semata-mata untuk diriku, melainkan agar kebutuhan kami tercukupi. Bahkan sebagian besar hasil jahitanku kuserahkan untuk menambah uang belanja rumah. Tapi baginya, semua yang kulakukan seolah tidak ada artinya. Yang lebih menyakitkan adalah ketika ia mulai menaruh curiga pada hal-hal kecil. "Uang yang kuberikan ke Arman, benar-benar dipakai untuk kebutuhan rumah? Jangan-jangan kamu sembunyikan," katanya suatu sore. Aku terperangah mendengar tuduhan itu. Hatiku seperti diremas. Selama ini aku berusaha mengatur setiap rupiah dengan hati-hati. Kadang aku rela mengurangi jatah makan siangku sendiri demi bisa menyisihkan uang untuk kebutuhan tak terduga. Tapi di hadapan Bu Ratna, aku hanya dianggap sebagai istri yang tidak becus mengurus rumah tangga, bahkan dicurigai tidak jujur. Arman yang dulu selalu membelaku, kini seringkali diam. Bahkan, kadang ia justru mengulang pertanyaan yang sama kepadaku. "Benarkah uang belanja itu sudah kamu pakai semua? Kenapa ibu selalu mengeluh soal keadaan rumah ini?" tanyanya dengan nada ragu. Pertanyaan itu membuatku merasa asing. Seolah ada jurang yang perlahan terbentang di antara kami. Aku ingin menjawab dengan tangisan, ingin berteriak bahwa aku sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi yang keluar hanya bisikan lirih. "Aku tidak pernah menyembunyikan apa-apa, men." Sejak itu, malam-malamku menjadi penuh dengan air mata.
Aku sering berbaring membelakangi Arman di ranjang sempit kami, menggigit bantal agar suara isakanku tidak terdengar. Ia mungkin tertidur, atau pura-pura tertidur. Aku tak tahu. Yang aku tahu, kehangatan yang dulu begitu kental kini mulai memudar. Aku masih mencintainya, dan itulah satu-satunya alasan aku bertahan. Aku berharap Arman kembali menjadi pria yang dulu, yang percaya sepenuhnya padaku, yang selalu berdiri di sisiku meski dunia menuduhku macam-macam. Namun, jauh di lubuk hati, aku merasakan sesuatu yang menakutkan, retakan kecil yang semakin melebar. Jika dibiarkan, aku khawatir rumah tangga ini benar-benar akan runtuh, bukan karena kurangnya cinta, tapi karena campur tangan dan curiga yang terus dipelihara. Aku tidak tahu bagaimana aku harus melindungi rumah tanggaku. Yang ku tahu, sejak saat itu, setiap hari terasa seperti berjalan di atas kaca tipis, rapuh, licin, dan menunggu saatnya pecah. Hari itu sore menjelang malam. Langit berwarna oranye, burung-burung sudah kembali ke sarangnya, dan aku sedang menjemur cucian yang sejak pagi belum kering. Di ujung gang, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Raka, teman masa kecilku. Ia baru pulang ke kampung setelah bertahun-tahun merantau ke kota. "Assalamualaikum, Sari. Kamu masih ingat aku?" sapanya sambil tersenyum ramah. Aku hampir tak percaya. "Raka? Ya Allah, sudah lama sekali. Apa kabar?" tanyaku dengan girang, karena terakhir kali aku melihatnya saat SMP dulu. Ia adalah teman bermain yang sering membantuku mengerjakan PR matematika. Obrolan kami berlangsung sebentar, hanya menanyakan kabar keluarga dan bagaimana hidup di perantauan. Tidak ada yang lebih. Setelah itu, ia pamit, berjalan menjauh dengan raut wajah senang karena bisa bertemu teman lama. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupku. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang dengan wajah merah padam. Tanpa basa-basi, ia langsung menudingku di depan Arman. "Aku dengar dari tetangga-tetangga, kamu sering kelihatan ngobrol sama laki-laki di depan rumah. Siapa dia? Apa kamu pikir aku buta?" Suaranya tinggi, menusuk dadaku. Aku terperanjat. "Astagfirullah, Bu, itu hanya Raka, teman masa kecil saya. Dia baru pulang kampung. Tidak ada apa-apa." "Teman masa kecil?" Bu Ratna mendengus sinis. "Alasan basi. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kalian terlihat akrab?" katanya sampai ketawa-ketawa di pinggir jalan. Apa pantas seorang istri berperilaku seperti itu? Aku tercekat, mencoba menahan air mata. Yang paling menyakitkan bukan hanya tuduhan itu, melainkan tatapan ragu dari Arman. Ia diam, menunduk, tidak membelaku seperti yang kuharapkan. "Men," panggilku lirih, berharap ia mau bicara. Namun Arman hanya menarik napas panjang. "Aku tidak suka kalau kamu terlalu dekat dengan laki-laki lain, Sari. Bagaimanapun, ibu juga tidak mungkin asal bicara." Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk hatiku. Aku ingin menjelaskan panjang lebar, ingin meyakinkan bahwa aku tidak pernah melanggar batas. Tapi aku tahu, apapun yang kukatakan, Bu Ratna akan tetap menuduh. Dan Arman, suamiku sendiri, sudah mulai terbawa arus keraguannya. Hari-hari berikutnya gosip itu semakin berkembang. Awalnya hanya bisikan kecil di warung tetangga, kemudian berubah menjadi cerita liar. Ada yang mengatakan aku sering jalan berdua dengan Raka. Ada pula yang menuduh aku menjalin hubungan rahasia. Padahal aku bahkan tidak pernah lagi bertemu Raka sejak pertemuan singkat itu. Aku merasakan tatapan sinis setiap kali keluar rumah. Bisik-bisik terdengar jelas di belakangku. Seolah aku seorang perempuan tanpa harga diri yang tega menghancurkan rumah tangganya sendiri. Di rumah, suasana semakin dingin. Arman semakin sering pulang larut, dengan alasan lelah mengajar. Aku tahu ia sebenarnya menghindariku. Jika berbicara pun hanya singkat dan penuh curiga. "Sari, kalau memang tidak ada apa-apa, buktikan. Jangan sampai aku malu di depan orang-orang," katanya suatu malam dengan suara berat.
Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Men, aku tidak punya siapa-siapa selain kamu. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Demi Allah, tidak pernah. Namun Arman hanya terdiam, lalu memalingkan wajah. Malam itu aku menangis dalam sujud panjang. Aku merasa terjebak di pusaran fitnah yang kejam. Fitnah yang tidak hanya merobek kehormatanku, tapi juga meretakkan cinta yang dulu kukira kuat. Aku sadar, kata-kata orang bisa lebih tajam daripada pisau. Dan ketika kata-kata itu sudah meracuni hati orang-orang terdekatku, apalagi yang bisa kulakukan selain bertahan? Tapi sampai kapan aku bisa bertahan? Aku tak tahu. Yang jelas, aku merasakan retakan itu kini semakin melebar. Bukan hanya retakan kecil, melainkan celah besar yang mengancam untuk menghancurkan seluruh rumah tangga yang kubangun dengan cinta dan doa. Pagi itu, udara terasa berbeda. Aku baru saja pulang dari puskesmas setelah beberapa hari merasa tubuh lemah dan mual yang tak kunjung reda. Dokter yang memeriksaku tersenyum hangat sambil menyerahkan hasil tes. "Selamat, Bu. Anda hamil. Usianya sekitar 6 minggu." Aku tertegun, lalu air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bagiku, kabar itu adalah anugerah terbesar setelah sekian lama menunggu. Aku membayangkan akan memberitahu Arman dengan wajah sumringah, dan kami berdua akan berpelukan penuh syukur. Aku membayangkan ia tersenyum, mungkin meneteskan air mata bahagia karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Dengan langkah ringan, aku pulang sambil memeluk erat hasil tes itu di dalam tas. Dalam hati, aku sudah merangkai kalimat indah untuk menyampaikan kabar bahagia ini kepada suami dan mertuaku. Aku yakin, meski belakangan hubungan kami dilanda kerikil fitnah, kehadiran seorang anak akan menjadi perekat yang memperkuat kembali rumah tangga kami. Namun kenyataan yang menantiku di rumah sangat jauh dari bayanganku. Sore itu, ketika Arman pulang, aku menyodorkan kertas hasil tes dengan senyum bergetar di bibir. "Men, aku hamil," kataku lirih, mataku berbinar. Arman terdiam. Matanya menatap kertas itu, lalu menatapku dengan wajah datar. Aku menunggu, berharap ia akan tersenyum atau memelukku. Tapi yang keluar justru kalimat yang membuat dadaku seakan runtuh. "Hamil? Benarkah ini anakku, Sari?" Aku membeku. Bibirku gemetar. "Apa maksudmu, Men? Tentu saja ini anakmu. Siapa lagi kalau bukan?" Belum sempat aku menata kata, suara keras Bu Ratna terdengar dari ruang tengah. Rupanya ia mendengar semuanya. Ia melangkah cepat, wajahnya penuh amarah, jari telunjuknya teracung menuding ke arahku. "Aku sudah bilang kan, Men, perempuan ini tidak bisa dipercaya. Baru kemarin gosip beredar dia sering ketemu laki-laki lain. Sekarang tiba-tiba hamil. Jangan-jangan benar gosip itu. Jangan-jangan anak yang dikandungnya bukan darah dagingmu." Tubuhku seakan lumpuh. Dunia berputar, udara menipis. Aku terisak, mencoba menjelaskan. "Bu, demi Allah, aku tidak pernah berkhianat. Ini anak Arman, anak kami." Tapi suaraku tertelan oleh tawa sinis Bu Ratna. "Alasanmu selalu sama. Kamu pikir orang sebodoh itu untuk percaya? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kalau memang ini anak Arman, kenapa aku tidak melihat sedikit pun kemiripan?" Aku terhenyak. Bagaimana mungkin ia bisa berkata begitu padahal bayi ini bahkan belum lahir? Arman menunduk, wajahnya muram. "Sari, aku ingin percaya. Tapi gosip itu terlalu kuat. Orang-orang sudah banyak bicara. Aku tidak tahu harus bagaimana." Aku mendekatinya, menggenggam tangannya dengan air mata bercucuran. "Men, tatap aku. Aku istrimu. Aku tidak pernah berkhianat. Jangan biarkan gosip menghancurkan kita. Percayalah, bayi ini anakmu." Namun genggamanku terasa hampa, sebab tangan Arman kaku, tak merespons. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Aku menatap langit-langit kamar yang dingin, merasakan denyut halus di rahimku. Ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh,
Tapi ia disambut dengan fitnah dan tuduhan, bukan cinta. Aku merasa seperti seorang tawanan di rumahku sendiri. Orang-orang yang seharusnya melindungi, justru menikamku dengan prasangka. Dan aku hanya bisa berdoa dalam sujud panjang, agar Allah menjaga bayi kecilku, agar dia menguatkanku melewati badai fitnah ini. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Sejak kabar kehamilanku menyebar, rumah kecil yang dulu penuh tawa berubah menjadi ladang bara. Aku berusaha menata hati, meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanya ujian yang bisa kulewati. Aku mencoba menjelaskan kepada Arman dengan sabar. Setiap kali ia menatapku dengan curiga. Tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutku seolah hilang ditelan angin. Bu Ratna, sebaliknya, terus menyalakan api prasangka. Hampir setiap hari ia datang, duduk di ruang tengah dengan wajah menantang, melontarkan kalimat-kalimat yang tajam menusuk. Men, jangan bodoh. Kalau kau terus percaya sama perempuan ini, kau yang akan menanggung malu seumur hidup. Lihat saja, perutnya mulai membesar. Tapi kau yakin itu anakmu? Ingat gosip yang beredar. Jangan-jangan dia sengaja mengikatmu dengan anak orang lain. Aku yang mendengarnya hampir tidak bisa bernapas. Kata-kata itu seperti cambuk di wajahku. Aku ingin membalas, ingin berteriak bahwa aku tidak bersalah. Tapi setiap kali bibirku terbuka, Arman lebih dulu bicara dengan nada dingin. Sari, kenapa gosip itu muncul? Tidak mungkin orang bicara kalau tidak ada sebab. Aku capek mendengar fitnah ini. Aku ingin kau jujur padaku. Men. Aku menatapnya dengan mata penuh air. Aku sudah jujur. Berkali-kali aku bilang, aku tidak pernah berkhianat. Bayi ini darah dagingmu. Kenapa begitu sulit bagimu untuk percaya? Arman mengusap wajahnya kasar, suaranya meninggi. Karena bukti yang kulihat lebih besar daripada kata-katamu. Semua orang bilang kamu sering terlihat dengan pria itu. Aku bingung harus percaya siapa. Aku terhenyak. Amarah bercampur sedih menyeruak di dadaku. Jadi kau lebih percaya mulut tetangga daripada aku, istrimu sendiri? Perempuan yang tidur di sampingmu setiap malam, yang menemanimu saat kau tak punya apa-apa, yang berjuang bersamamu dari nol? Itukah balasanmu? Arman terdiam sejenak, tapi kemudian kembali menunduk. Aku tidak bisa menolak kata-kata ibu. Bagaimanapun, beliau orang tua. Aku harus mendengar. Hati ini terasa remuk. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Jadi, aku harus kalah hanya karena aku bukan darah daging ibumu? Aku selalu dianggap salah, selalu dianggap rendah. Apakah cintamu padaku tidak cukup besar untuk membela aku, istrimu? Tiba-tiba Bu Ratna menepuk meja dengan keras. Cukup. Jangan kau berani membalikkan keadaan. Sari. Kau yang salah. Kalau kau merasa benar, kenapa banyak orang membicarakanmu? Kalau kau merasa suci, kenapa wajahmu pucat setiap kali aku tanya? Kau jelas menutupi sesuatu. Pertengkaran pun meledak. Suara kami meninggi, saling tumpang tindih. Aku mencoba bertahan, tapi setiap kata-kataku selalu dipatahkan oleh tuduhan Bu Ratna dan keraguan Arman. Aku tidak akan membiarkan anakku terjerat oleh perempuan murahan, teriak Bu Ratna. Aku menggigil, tubuhku gemetar. Kata, murahan, itu menusuk lebih dalam daripada belati. Aku menoleh ke Arman, berharap ia akan menegur ibunya. Namun yang kudapat hanyalah tatapan kosong. Aku tidak tahan lagi, men, suaraku pecah. Kalau begini caramu memperlakukanku, lebih baik katakan saja kalau kau tidak percaya padaku sama sekali. Aku akan pergi, membawa bayiku jauh dari semua fitnah ini. Arman tersentak. Kau mengancamku, Sari. Aku menggeleng, air mataku jatuh deras. Aku tidak mengancam. Aku hanya berusaha melindungi diriku dan anakku dari semua kebencian ini. Ruangan hening sejenak, kecuali suara nafasku yang tersengal. Arman tampak goyah, tapi sebelum ia sempat bicara, Bu Ratna kembali menyusup dengan kalimat terakhir yang membakar semuanya. Kalau kau tetap bersama perempuan ini, men,
Jangan salahkan aku kalau suatu hari kau menemukan kebenaran yang membuatmu menyesal. Aku sudah bilang dari awal, dia bukan istri yang baik. Malam itu, aku menangis sampai mataku bengkak. Pertengkaran besar itu membuatku sadar. Aku tidak hanya berhadapan dengan gosip, tapi dengan keyakinan buta seorang ibu mertua yang tak akan pernah berhenti mencurigai. Dan lebih dari itu, aku berhadapan dengan cinta seorang suami yang perlahan terkikis oleh prasangka. Aku mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi aku bisa bertahan dalam rumah yang hanya menyisakan luka? Hari itu matahari terasa menyengat lebih panas dari biasanya. Aku baru saja selesai menyapu halaman kecil di depan rumah ketika suara Bu Ratna menggelegar dari dalam. Suaranya begitu keras hingga terdengar sampai ke jalan. Aku sudah tidak tahan lagi tinggal di bawah satu atap dengan perempuan tidak tahu diri seperti kamu. Sari, sudah cukup aku menahan malu karena kelakuanmu. Aku tercekat. Jantungku berdegup kencang. Perlahan aku melangkah masuk, berusaha tetap tenang meski tubuhku bergetar. Perutku yang mulai membesar membuat langkahku terasa berat. Bu, tolong jangan bicara seperti itu, suaraku bergetar. Aku sedang hamil. Jangan bebani aku dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun bukannya melunak, Bu Ratna justru semakin meninggikan suaranya. Ia berdiri di tengah ruang tamu, tangannya menunjuk lurus ke arah pintu. Keluar. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi di rumah ini. Perempuan macam kamu tidak pantas jadi menantuku. Anak yang kamu kandung pun bukan cucuku. Aku tidak mau menanggung malu lebih lama lagi. Kata-katanya seperti petir yang menyambar. Aku terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Tetangga-tetangga yang mendengar keributan mulai berkerumun di depan rumah. Bisikan mereka terasa seperti ribuan jarum menusuk telingaku. Ada yang menggeleng-gelengkan kepala, ada pula yang berbisik sambil menutup mulut. Seakan-akan aku ini benar-benar wanita hina. Aku mencoba menoleh ke Arman yang duduk kaku di kursi, wajahnya menunduk. Aku berharap ia akan berdiri, membelaku, menghentikan ibunya. Tapi ia tetap diam, membiarkan semuanya terjadi. Men, panggilku lirih, hampir tak terdengar. Kau hanya diam melihat aku dipermalukan begini. Arman tidak menjawab. Matanya kosong, seperti kehilangan keberanian untuk memilih. Bu Ratna kembali menjerit. Cepat keluar dari rumah ini, Sari. Kalau kau masih punya malu, jangan tunggu sampai aku seret keluar dengan tanganku sendiri. Tanganku refleks memeluk perutku. Ada kehidupan kecil di dalam sana yang ikut merasakan setiap gejolak emosiku. Aku merasa tubuhku gemetar, bukan hanya karena takut, tapi karena marah, sakit hati, dan hancurnya harga diri. Aku melangkah perlahan ke arah pintu, melewati kerumunan tetangga yang berdiri menatap tanpa belas kasihan. Air mataku jatuh deras, bercampur dengan keringat di wajahku. Aku mendengar bisikan-bisikan tajam. Itu dia, yang katanya hamil anak haram. Kasihan Arman, punya istri begitu. Sudah dibilang, gak pantas. Setiap kata menusuk lebih dalam, membuat langkahku semakin berat. Aku tersungkur tepat di ambang pintu, tanganku masih memegang perutku. Bu Ratna berdiri di belakangku. Wajahnya penuh amarah. Pergi. Jangan pernah kembali. Kau sudah mengotori nama baik keluargaku. Aku menoleh sebentar ke arah Arman, berharap setidaknya ia akan menolongku bangkit. Tapi ia tetap membisu, tidak bergerak sedikit pun. Seolah keberadaanku sudah tidak berarti baginya. Dengan sisa tenaga, aku berdiri, menegakkan tubuhku meski lututku gemetar. Aku melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangku, pintu rumah dibanting keras, menutup semua kenangan indah yang pernah kualami di sana. Aku berjalan di antara tatapan tetangga yang penuh hinaan, sambil memeluk erat perutku. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah bayi kecil di rahimku. Aku berjanji pada diriku sendiri, meski aku harus menanggung semua ini sendirian, aku akan melindunginya dengan seluruh hidupku. Namun jauh di lubuk hati, aku sadar, hari itu bukan hanya rumah yang meninggalkanku. Hari itu, harga diriku pun dihancurkan di depan orang banyak.
dan luka itu akan terus terpatri, meski waktu berlalu. Hari itu, udara begitu berat di dadaku. Langit kelabu seolah ikut merasakan beban yang menyesakkan napasku. Aku duduk di ruang tamu yang menjadi saksi bisu perjalanan rumah tanggaku. Suamiku, Arman, menatapku dengan wajah yang tegang, sementara di sampingnya, Bu Ratna, mertuaku, duduk dengan sorot mata penuh kemenangan. "Sudahlah, Men," suara Bu Ratna terdengar dingin, hampir tanpa belas kasihan. "Kamu tidak bisa terus bersama perempuan ini. Anak yang dikandungnya saja belum tentu darah dagingmu." Aku terhenyak. Kata-kata itu menusuk seperti pisau, merobek setiap lapisan kesabaran yang selama ini kutahan. "Bu, Arman, tolong dengarkan aku. Demi Allah, anak ini adalah anakmu, Men. Aku tidak pernah sekalipun mengkhianati rumah tangga kita." Suaraku bergetar, memohon, berharap sedikit saja ruang kepercayaan masih tersisa di hatinya. Namun, Arman menunduk, kedua tangannya mengepal. Ada keraguan di wajahnya, tapi sayangnya keraguan itu lebih condong ke arah yang bukan berpihak padaku. Aku sudah terlalu lelah dengan semua ini. Sinta, gosip, tuduhan, dan semua masalah. Ibu tidak mungkin salah menilai. Lebih baik, kita akhiri saja. Dunia seakan runtuh di sekitarku. Kata, akhiri, itu seperti palu godam yang menghantam dadaku. Air mata jatuh begitu saja, tanpa mampu kutahan. "Arman, bagaimana bisa kau bicara begitu? Kita pernah berjanji, suka duka akan kita lalui bersama. Apa cintamu hilang hanya karena fitnah yang tak pernah kubuat?" Arman terdiam, tapi diamnya hanya mengukuhkan keputusan yang sudah ia buat. Bu Ratna menatapku dengan senyum samar, seakan puas melihat kehancuran di wajahku. Lalu ia menambahkan dengan lantang, "Besok kau keluar dari rumah ini. Aku tak sudi menantuku yang kotor tinggal di bawah atap keluarga kami." Aku mencoba berdiri, tubuhku terasa lemah dengan kandungan yang kian membesar. "Kalian akan menyesal suatu hari nanti. Kebenaran tidak bisa ditutup selamanya," kataku dengan suara lirih, meski hatiku hancur berkeping. Proses perceraian berlangsung cepat, bahkan terlalu cepat. Seakan semua sudah diatur oleh Bu Ratna. Surat perceraian kuterima dengan tangan gemetar. Aku menatap tanda tangan Arman yang tertulis jelas di atas kertas itu. Laki-laki yang pernah bersumpah akan melindungiku kini justru meninggalkanku, tanpa sedikit pun berusaha mencari kebenaran. Malam setelah resmi bercerai, aku keluar dari rumah itu hanya dengan membawa koper kecil dan beberapa helai pakaian. Perutku yang membuncit membuat langkahku terasa berat. Aku melewati tetangga yang berbisik-bisik di pinggir jalan, ada yang memandang dengan iba, ada pula yang tersenyum sinis. "Kasihan, diusir saat hamil," terdengar lirih suara salah satu dari mereka. "Sudah dibilang, pasti anak itu bukan milik suaminya," sahut yang lain dengan nada penuh prasangka. Aku menundukkan wajahku, tidak ingin ada yang melihat air mataku yang terus mengalir. Malam itu aku berjalan sendirian, ke arah yang bahkan aku sendiri tak tahu akan berujung di mana. Hanya ada aku, kandunganku, dan luka yang tidak mungkin sembuh dalam waktu dekat. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sesuatu dalam diriku yang berbisik, aku harus kuat. Aku tidak boleh kalah. Demi anakku, aku harus bertahan. Malam itu, rasa sakit datang bertubi-tubi seperti ombak menghantam karang. Aku terbaring di kamar sempit kontrakan yang kusam, hanya ditemani lampu redup yang hampir padam. Tidak ada tangan suami yang menggenggamku, tidak ada keluarga yang menenangkan. Aku sendirian, melawan rasa sakit sekaligus rasa takut yang menyergap. "Ya Allah, tolong hamba MU ini," lirihku di antara desahan panjang. Aku menggigit kain yang kugenggam, berusaha menahan teriakan yang keluar bersama kontraksi. Setiap menit terasa seperti jam, setiap detik seperti bertaruh antara hidup dan mati. Tidak ada bidan, tidak ada dokter, hanya aku dan perjuanganku sebagai seorang ibu yang sedang melahirkan. Ketika akhirnya tangisan pertama itu terdengar, hatiku seolah disiram cahaya. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan,
bercampur antara sakit dan syukur. Bayi mungil itu kutimang dengan tangan gemetar, wajahnya merah, matanya terpejam, dan tangisnya memenuhi ruangan yang sebelumnya sunyi. Anakku, kamu adalah alasan ibu untuk tetap hidup. Hari-hari setelahnya bukanlah hari yang mudah. Aku harus menanggung semua beban sendirian. Setiap malam aku terbangun, menimang bayi kecilku yang rewel karena lapar. Air susuku tidak banyak, sehingga aku sering harus menahan lapar agar bisa membeli susu formula. Aku rela makan hanya nasi dan garam, asalkan anakku bisa kenyang. Namun, mulut orang tidak pernah berhenti. Ketika aku keluar rumah untuk membeli kebutuhan, bisikan-bisikan itu selalu menghantui. Itu, perempuan yang diusir mertua karena hamil anak haram. Kasihan anaknya, tak punya bapak yang jelas. Kata-kata itu seperti duri yang ditancapkan ke dalam hatiku. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, tapi aku sadar tidak ada gunanya. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata, dan terus berjalan. Karena bagiku, anakku jauh lebih berharga daripada harga diriku yang diinjak-injak orang. Seiring waktu, aku mencari cara untuk bertahan hidup. Aku mulai menjahit baju bekas yang diberikan tetangga, lalu menjualnya kembali. Upahnya memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan kebutuhan bayi. Aku juga menerima cucian dari ibu-ibu komplek yang mau membayar sedikit demi sedikit. Setiap malam, ketika aku merasa lelah dan tubuhku hampir menyerah, aku hanya perlu menatap wajah anakku yang sedang tidur pulas. Wajah polos itu seperti menguatkanku. Ibu akan lakukan apapun untukmu. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku, meski dunia menolak keberadaan kita. Aku belajar menyembunyikan luka dengan senyum. Aku tahu anakku tidak boleh tumbuh dalam kesedihan yang terus-menerus. Aku sering mengajaknya bicara meski ia belum mengerti. Nak, suatu hari nanti kita akan buktikan pada dunia bahwa kita tidak seburuk yang mereka kira. Kau bukan aib, kau adalah cahaya yang Tuhan titipkan padaku. Dan di balik semua kesulitan, aku merasakan satu hal yang sebelumnya tak pernah kusadari. Aku menjadi kuat. Kekuatan itu lahir dari tanggung jawab dan cinta yang tak terbatas pada anakku. Waktu berjalan begitu cepat. Bayi kecil yang dulu lahir dalam kesunyian kini tumbuh menjadi balita yang lincah. Ia mulai bisa tertawa, merangkak, hingga belajar berjalan dengan langkah yang masih goyah. Setiap tahap pertumbuhan itu menjadi hadiah terbesar dalam hidupku. Namun, ada satu hal yang semakin hari semakin jelas. Wajah anakku begitu mirip dengan ayahnya, Arman. Bentuk matanya, garis alisnya, bahkan cara ia tersenyum. Semuanya menyalin Arman dengan begitu sempurna. Ketika aku menggendongnya ke warung, orang-orang mulai memperhatikan. Bisikan-bisikan yang dulu penuh tuduhan perlahan berubah menjadi rasa heran. Lihat deh, wajah anak itu mirip sekali dengan Arman. Iya, betul. Kalau begitu, mungkin gosip dulu itu salah, ya. Tapi kok sampai diceraikan? Kasihan sekali. Aku pura-pura tidak mendengar, meski hatiku bergetar. Ada perasaan lega sekaligus pedih. Lega karena akhirnya kebenaran mulai tampak. Pedih karena butuh waktu begitu lama dan penuh luka sebelum orang lain menyadarinya. Di rumah kontrakan kecilku, aku sering menatap wajah anakku saat ia tertidur. Jemari mungilnya menggenggam kuat jariku, seolah berkata bahwa aku tidak boleh menyerah. Kadang aku berbisik pelan, "Nak, wajahmu adalah bukti kebenaran yang selama ini terkubur oleh fitnah. Andai ayahmu bisa melihatmu sekarang, mungkin dia akan menyesal." Namun, bayangan masa lalu masih sering menghantuiku. Malam-malam ketika aku diusir, hari-hari ketika aku menanggung cemoohan, semuanya berputar kembali di kepalaku. Tetapi setiap kali aku melihat wajah anakku, aku tahu semua itu tidak sia-sia. Semakin anakku tumbuh, semakin banyak orang yang datang kepadaku dengan wajah berbeda, bukan lagi meremehkan, melainkan merasa bersalah. Salah seorang tetangga yang dulu paling keras menuduhku, suatu hari mendatangiku. "Sinta, maafkan aku. Aku dulu ikut-ikutan ngomong macam-macam. Tapi anakmu, astaga,
dia benar-benar mirip Arman. Aku malu kalau ingat kata-kataku dulu. Aku hanya tersenyum getir. Tidak apa-apa, Bu. Waktu akan membuktikan kebenaran, meski kadang terlambat. Walaupun hati kecilku merasa sedikit terobati, luka itu belum benar-benar sembuh. Karena yang paling kuharapkan mengakui kebenaran bukanlah tetangga atau orang lain, melainkan Arman, ayah dari anakku. Terkadang aku bertanya-tanya, apakah Arman pernah mendengar kabar tentang kemiripan anak ini dengannya? Apakah ia pernah menyesal? Ataukah ia tetap hidup dalam keyakinan palsu yang ditanamkan ibunya? Setiap kali anakku tertawa dengan lesung pipi yang persis seperti Arman, hatiku teriris. Bagiku, anak ini adalah cahaya yang menuntunku bertahan, tetapi sekaligus juga bayangan masa lalu yang terus mengingatkanku pada luka yang belum sepenuhnya kering. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kabar ini akan sampai juga ke telinga mereka yang dulu menghancurkan hidupku. Hari itu, matahari siang terasa begitu terik. Aku menggandeng tangan kecil anakku yang baru saja berusia 5 tahun. Kami hendak pulang dari pasar setelah membeli sayur dan sedikit beras. Anak itu, yang kupanggil dengan penuh kasih sayang Raka, berjalan riang di sampingku sambil sesekali melompat-lompat, wajahnya dipenuhi tawa polos. Aku tidak pernah menyangka, di tengah keramaian pasar, takdir mempertemukanku dengan sosok yang selama ini hanya hadir sebagai luka di dalam ingatan, Arman. Dia berdiri di depan kios buah, mengenakan kemeja rapi, wajahnya sedikit lebih tirus daripada terakhir kali kulihat. Ada garis kelelahan di matanya, tetapi sorot itu masih sama, sorot yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Namun kini, ketika tatapan kami bertemu, yang kurasakan hanya campuran getir, luka, dan sedikit rasa asing. Arman tampak tertegun. Matanya tidak langsung tertuju padaku, melainkan pada Raka yang berdiri di sampingku. Anak itu sedang mengunyah permen yang kubelikan di pasar, sambil menatap Arman tanpa rasa canggung. Dan disitulah aku melihatnya, ketidakpercayaan di wajah Arman berubah menjadi keterkejutan yang dalam. Bibirnya sedikit terbuka, seakan ingin berkata sesuatu tapi tak mampu. Raka, panggilku lirih, mencoba mengalihkan. Tapi anak itu, dengan polosnya, malah menatap Arman lekat-lekat, lalu tersenyum. Senyum yang persis sama dengan senyum Arman ketika ia masih muda. Lesung pipinya, bentuk hidungnya, bahkan cara matanya menyipit saat tersenyum, semuanya menyalin sang ayah. Arman menelan ludah, langkahnya maju setapak. Sinta, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Anak ini. Aku menghela napas panjang. Ya, Arman. Inilah anakmu. Anak yang dulu kau ragukan. Anak yang kau biarkan tumbuh tanpa seorang ayah. Keramaian pasar mendadak terasa sunyi di telingaku. Seakan dunia hanya menyisakan kami bertiga. Aku, anakku, dan laki-laki yang dulu menceraikanku tanpa mencari kebenaran. Arman menatap Raka lama sekali. Matanya bergetar. Dia mirip sekali denganku saat kecil. Aku bahkan tidak perlu tes apapun untuk tahu. Suaranya pecah, penuh penyesalan yang terlambat. Hatiku bergetar, tapi aku berusaha meneguhkan diri. Sekarang kau sadar? Setelah semua fitnah itu menghancurkan hidupku? Setelah kau percaya pada ibumu, bukan padaku? Arman menunduk, seperti dipukul oleh kata-kataku. Tangannya gemetar, seakan ingin meraih Raka, tapi urung. Anak itu hanya memandang penasaran, tidak tahu bahwa laki-laki di hadapannya adalah ayah kandungnya. Bolehkah aku? Arman berusaha bicara. Bolehkah aku bicara dengan anak ini? Sekadar menyapanya. Aku menatapnya lama, hatiku berkecamuk. Ada luka yang belum sembuh, ada dendam yang belum luruh, tetapi ada pula cinta lama yang ingin kubenamkan dalam-dalam. Dengan suara tegas, aku berkata, dia tidak mengenalmu, Arman. Baginya, aku satu-satunya orang tua yang ada. Jangan mencoba hadir hanya karena kini kau mulai menyesal. Arman terdiam, wajahnya pucat, seolah kata-kataku adalah cambuk paling keras yang pernah ia terima. Raka menarik ujung bajuku, bertanya polos, Ibu,
Itu siapa? Aku tersenyum kecil, menunduk, lalu menjawab pelan, hanya orang yang dulu pernah ibu kenal, Nak. Arman tampak semakin terpukul. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak berani melanjutkan. Dengan langkah gontai, ia mundur, meninggalkan kami di antara keramaian pasar. Dan aku berdiri di sana, menggenggam erat tangan anakku, berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa aku sudah cukup kuat menghadapi semua ini. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tahu, pertemuan tak terduga ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Kebenaran yang dulu ditolak, kini mulai menuntut untuk diakui. Pertemuan di pasar rupanya tidak berhenti sebagai kebetulan semata. Sejak hari itu, gosip kembali beredar di lingkungan tempat tinggal mertua. Bisikan-bisikan kini bukan lagi menuduhku, melainkan mempertanyakan kebenaran yang dulu mereka yakini. Anaknya mirip sekali sama Arman, ya. Kalau benar begitu, berarti dulu Sinta difitnah dong. Kasihan, dia sampai diusir waktu hamil. Gosip itu semakin lama semakin deras, hingga akhirnya sampai juga ke telinga keluarga Arman. Bu Ratna, mertuaku, tentu saja menolak mentah-mentah. Dengan nada keras ia berkata di hadapan beberapa keluarga besar, "Tidak mungkin. Perempuan itu memang sudah hina dari awal." Mirip? Banyak orang yang mirip, jangan bodoh percaya begitu saja. Namun, Arman yang semula diam, kini mulai goyah. Bayangan wajah Raka terus menghantui pikirannya. Ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa setiap kali menatap anak itu, seolah ia sedang bercermin ke masa kecilnya sendiri. Keraguannya tumbuh menjadi keyakinan yang ingin dibuktikan. Suatu sore, Arman datang ke kontrakan kecilku. Wajahnya lelah, tetapi kali ini ada tekad dalam sorot matanya. Aku sempat ragu untuk membukakan pintu, tapi ia memohon dengan suara bergetar. "Sinta, izinkan aku bicara. Hanya sebentar." Aku berdiri di ambang pintu, menjaga jarak. "Apa lagi yang kau inginkan, Arman? Setelah semua yang terjadi, apa kau masih belum puas?" Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku ingin kebenaran. Aku ingin melakukan tes DNA. Aku tidak bisa lagi menutup mata setelah melihat Raka. Aku harus tahu, Sinta." Jantungku berdegup kencang. Seharusnya aku marah. Seharusnya aku mengingat semua luka yang telah ia torehkan. Namun demi anakku, aku tahu inilah saatnya kebenaran berdiri di hadapan semua orang. Beberapa hari kemudian, proses itu dilakukan di sebuah laboratorium resmi. Aku mendampingi Raka yang kebingungan ketika petugas mengambil sampel kecil dari mulutnya. "Tidak sakit, Nak," bisikku sambil mengelus kepalanya. Arman duduk tak jauh dari kami, wajahnya pucat, matanya terus mengikuti gerak anaknya dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bu Ratna datang dengan wajah keras. Ia berkali-kali bersuara sinis. "Ah, semua ini buang-buang waktu. Hasilnya pasti membuktikan aku benar." Namun, di balik nada congkaknya, aku melihat kegugupan yang berusaha ia tutupi. Hari-hari menunggu hasil terasa panjang. Aku berdoa setiap malam, bukan untuk membuktikan apa-apa, tetapi agar anakku kelak tumbuh dengan kebenaran yang berpihak padanya. Raka berhak atas itu. Akhirnya, hari pengumuman tiba. Kami berkumpul di ruang konsultasi. Petugas membawa amplop putih yang terasa begitu berat, meski hanya selembar kertas di dalamnya. Arman tampak gelisah, tangannya berkeringat. Sementara Bu Ratna masih berusaha tegar, meski matanya tidak berani menatapku. Aku sendiri mencoba menahan gemuruh di dada, menatap amplop itu dengan doa yang tak putus. Petugas membuka amplop, lalu membaca dengan suara jelas. Berdasarkan pemeriksaan DNA yang dilakukan, terdapat kecocokan antara subjek anak dengan subjek ayah sebesar 99,99%. Dengan kata lain, anak ini adalah anak kandung dari Tuan Arman. Ruangan mendadak sunyi. Seakan udara berhenti bergerak. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Air mata yang lama ia tahan akhirnya jatuh juga. Sementara Bu Ratna terpaku, wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar,
mencoba mencari kata, tapi yang keluar hanya bisikan lemah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Aku duduk tegak, menatap mereka dengan tatapan penuh luka sekaligus kemenangan. Inilah yang selama ini ingin kubuktikan. Tapi sayang, kalian baru percaya setelah luka terlalu dalam. Arman menoleh padaku, air mata masih membasahi wajahnya. Maafkan aku, Sinta, maafkan aku. Namun aku hanya menunduk, menggenggam tangan Raka erat-erat. Bagiku, permintaan maaf tidak akan pernah cukup untuk menghapus semua yang terjadi. Hening yang mencekam memenuhi ruangan saat petugas selesai membaca hasil tes DNA. Seakan-akan waktu berhenti, menyisakan aku, Arman, dan Bu Ratna yang tenggelam dalam pusaran emosi masing-masing. Arman masih menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Aku melihat bahunya berguncang hebat. Tangis yang selama bertahun-tahun mungkin ia pendam, kini pecah tanpa bisa dibendung. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Ya Allah, anak ini benar-benar darah dagingku. Sinta, aku sudah buta selama ini." Di sampingnya, Bu Ratna tak kalah terkejut. Wanita yang selama ini keras, penuh dengan kata-kata pedas dan penuh keyakinan, kini tampak seperti sosok lain. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergetar tanpa mampu merangkai kalimat yang jelas. Sesekali ia menggeleng pelan, seolah masih mencoba menolak kenyataan yang terpampang nyata di hadapannya. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," gumamnya lirih. Namun kertas di tangan petugas itu adalah saksi bisu yang tak bisa dibantah siapapun. Aku duduk tegak, menatap keduanya dengan hati yang bergejolak. Ada rasa lega karena akhirnya kebenaran berdiri kokoh. Ada pula rasa sakit, karena kebenaran ini datang terlalu terlambat. Setelah hidupku dipecah belah oleh fitnah, setelah anakku tumbuh tanpa sosok ayah, setelah harga diriku diinjak-injak di depan banyak orang. "Sekarang kalian tahu," kataku pelan namun tegas, "bahwa semua tuduhan, semua hinaan, semua fitnah itu tidak pernah benar. Anak ini bukan aib, bukan hasil zina. Ia adalah anakmu, Arman, darah dagingmu sendiri. Dan kau, Bu," aku menoleh menatap mata mertuaku, "kau mengusirku, menghancurkan rumah tanggaku, hanya karena bisikan tetangga yang tak berdasar." Ruangan seketika terasa sesak oleh kata-kataku. Arman menunduk lebih dalam, sedangkan Bu Ratna memejamkan mata, air mata menetes di pipinya yang berkerut. Aku melirik Raka, yang duduk tenang sambil memeluk boneka kecilnya. Ia belum mengerti apa yang sedang terjadi, tapi kehadirannya adalah jawaban paling nyata bagi semua fitnah yang selama ini menjeratku. Wajah polos itu adalah saksi bahwa aku pernah dicintai, lalu dikhianati, dan kini dibenarkan oleh takdir. Petugas laboratorium meninggalkan ruangan, memberi kami waktu untuk mencerna segalanya. Hening kembali merayapi, hanya tersisa suara isakan tertahan dari Arman dan Bu Ratna. "Maafkan aku, Sinta," suara Arman serak, matanya sembab. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepis perlahan. Aku tahu tak ada kata maaf yang cukup. Aku salah, aku pengecut. Aku seharusnya mempercayaimu, bukan lebih percaya pada gosip dan kata-kata ibu. Tapi aku berjanji, aku akan menebus semua ini. Aku menatapnya, lama sekali. Ada bagian kecil dari diriku yang masih ingin percaya, tapi bagian lain sudah terlalu lelah. "Arman, yang hancur tidak bisa begitu saja kau perbaiki dengan kata maaf. Kau menceraikanku tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Kau membiarkan aku diusir saat mengandung. Kau tahu rasanya hidup sendirian melahirkan anakmu? Kau tahu rasanya menanggung cemoohan setiap hari? Tidak. Kau tidak pernah tahu." Arman terdiam, bibirnya bergetar, tidak mampu menjawab. Bu Ratna akhirnya bersuara, suaranya lirih dan penuh penyesalan. "Sinta, aku salah besar. Aku buta karena kebencian. Aku terlalu sombong untuk mendengarkan. Semua ini salahku." Ia menangis, tangannya terulur seakan ingin menyentuh cucunya. Tapi Raka hanya memandang bingung dan merapat padaku. Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri.
Aku tidak akan melarang siapapun untuk menyesal. Itu urusan kalian dengan hati nurani kalian. Tapi ingat, penyesalan tidak akan pernah menghapus luka yang kalian tinggalkan di hidupku. Hari itu, untuk pertama kalinya, semua fitnah runtuh seketika. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal bahwa Raka adalah darah daging Arman. Tidak ada lagi yang bisa menuduhku perempuan hina. Kebenaran akhirnya berdiri di pihakku, meski datang setelah begitu banyak air mata yang tumpah. Namun, jauh di lubuk hatiku, aku tahu perjalanan belum selesai. Karena setelah kebenaran ini terbuka, pertanyaannya kini, apakah aku siap memberi ruang maaf, atau memilih berjalan sendiri dengan anakku, meninggalkan mereka dalam penyesalan yang abadi? Hari itu, udara begitu berat. Hasil DNA yang mengguncang semua orang masih tergantung di benak kami. Aku berdiri di ruang tamu kecil rumah kontrakanku. Anakku bermain di sudut, polos dan tak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, pintu diketuk. Saat kubuka, di sana berdiri dua orang yang dulu menjadi pusat dari semua luka hidupku, mantan suami dan mertuaku. Wajah suamiku terlihat hancur. Matanya sembab, seolah semalaman tak tidur. Ia melangkah masuk dengan ragu, menunduk dalam diam. Di belakangnya, mertuaku yang selama ini angkuh, kini wajahnya menua puluhan tahun. Langkahnya goyah, dan suaranya bergetar ketika mulai berbicara. "Maafkan aku, Nak," katanya lirih, hampir tak terdengar. "Aku salah besar. Aku termakan fitnah. Aku hancurkan rumah tanggamu dengan tanganku sendiri." Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Seluruh kata-katanya menembus luka lama yang masih menganga. Terbayang saat aku diusir dengan hinaan, saat aku menggendong perut besarku sendirian di jalan, saat aku menangis tanpa ada bahu untuk bersandar. Semua itu mereka yang sebabkan. Mantan suamiku maju, mencoba menggenggam tanganku, namun aku segera menariknya. "Jangan," kataku tegas. "Sayang, aku mohon. Beri aku kesempatan. Aku bodoh. Aku pengecut karena lebih percaya pada fitnah daripada pada istri sendiri. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin bersama denganmu dan anak kita," ucapnya sambil terisak, suaranya pecah penuh penyesalan. Air mataku menetes, bukan karena rindu, tapi karena sakit yang tak bisa terhapus begitu saja. "Kau tahu bagaimana aku melahirkan sendirian? Kau tahu bagaimana aku bertahan hidup dengan hinaan orang, sementara kau hidup tenang di rumah itu? Kau tahu bagaimana anak kita menatapku setiap malam saat lapar, sementara aku tak punya apa-apa? Semua itu aku tanggung sendiri, tanpa kalian." Mertuaku tiba-tiba berlutut di hadapanku. Ia menangis terseduh-seduh, tak peduli harga diri yang dulu selalu dijunjungnya. "Ampuni aku, Nak. Aku sudah tua. Aku tak pantas menanggung dosa sebesar ini. Aku hancurkan hidupmu, aku hancurkan kebahagiaanmu. Tuhan tahu aku menyesal." Aku menatap mereka berdua lama sekali. Hati ini berperang hebat, antara dendam, luka, dan rasa iba. Tapi kemudian, aku menoleh ke arah anakku. Ia sedang tertawa kecil, wajahnya mirip sekali dengan ayahnya. Saat itulah aku menemukan jawabanku. "Aku memaafkan," kataku perlahan, "tapi aku tidak bisa kembali." Mantan suamiku terkejut, wajahnya pucat. "Kenapa? Bukankah sekarang semua sudah jelas? Bukankah kau masih mencintaiku?" Aku tersenyum pahit. "Cinta itu sudah mati di saat kau lebih percaya pada ibumu daripada aku. Yang tersisa hanya luka, dan dari luka itulah aku bangkit untuk menjadi tegar demi anakku. Aku tidak butuh rumah tangga yang rapuh lagi. Aku tidak ingin anakku melihat ibunya disakiti 2 kali." Hening menyelimuti ruangan. Tangis mertuaku makin pecah. Suamiku terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku melangkah ke arah anakku, menggendongnya, lalu berdiri tegak menghadap mereka. "Kalian boleh menyesal," kataku tegas, "tapi penyesalan itu datang terlambat. Aku sudah punya dunia sendiri sekarang, dunia yang kubangun bersama anakku. Aku tidak akan kembali ke masa lalu." Aku melangkah pergi ke kamar,
meninggalkan mereka yang masih terpuruk dalam tangis dan penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar merdeka. Luka yang dulu hampir menghancurkan, kini menjadi sayap yang membuatku terbang lebih tinggi. Dan aku tahu, mulai hari itu, cintaku hanya untuk satu orang. Anakku, darah dagingku, kekuatanku, dan alasan aku tetap berdiri.